Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memulai pelajaran dari kelas desain ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ardiansa JS, staf ahli Kominfo dari Forma Diksi Unri, program mahasiswa bidik misi Unri, dari jurusan Arsitektur 2018, Fakultas Teknik. Saya tidak akan bermuluk-muluk tentang kata-kata mukadimah. Saya akan langsung saja masuk ke materi praktek ya dari software Adobe Photoshop. Kali ini saya akan memakai Photoshop CS6. Langsung kawan-kawan klik. Jadi untuk video instalasi saya sediakan link download dari Photoshop ini. Silakan kawan-kawan cek link tersebut, lalu pelajari. Untuk menginstalnya sudah saya sediakan link juga. Nah, kurang lebih tampilan Photoshop itu seperti ini. Ada menu di kanan, ada tools di kanan, di atas dan di kiri. Ini nama info bar ya. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan di kanan terlebih dahulu. Itu kawan-kawan bisa cek satu untuk warna. Nah, jadi untuk swatchnya nanti pertamanya kawan-kawan akan jumpai seperti ini. Saya akan reset terlebih dahulu. Nah, warnanya seperti ini sedikit. Jadi kita bisa tambah warnanya, ganti menjadi focal tone. Nah, itu warnanya cukup banyak. Nah, ini untuk layering. Jika kawan-kawan pernah belajar Pixel Lab, itu dia juga memakai sistem layering ya. Jadi kawan-kawan jika udah belajar Pixel Lab, jadi kawan-kawan pasti udah mengerti lah sistem layering itu gimana gitu kan. Jadi ketiga itu story. Nah, ini. Kalau tidak ada muncul, kawan-kawan bisa cek di window. Nanti tinggal dicentang saja. Ada characters, ada ini ya gitu ya, kurang lebih. Tadi saya diminta panitia itu untuk menjelaskan poster atau spanduk ya. Mungkin untuk saya akan menjelaskan mengenai poster atau spanduk, poster atau sertifikat. Mungkin kalau saya akan menjelaskan sertifikat poster lah ya, poster dari misalnya poster acara gitu kan, bagaimana cara membuat poster acara di Photoshop. Jadi untuk dalam sebuah desain itu di mana-mana, dalam sebuah desain grafis itu yang pertama kita kerjakan itu bisa komposisi desainnya atau backgroundnya gitu kan, atau isi desainnya. Kalau saya terlebih dahulu lebih memilih mendesain background gitu. Jadi apa sih keuntungan dari Photoshop ini? Jadi kita eksplorasi bentuk, eksplorasi imajinasi yang ada di dalam pikiran kita kepada apa yang mau kita ciptakan itu bebas. Itu seperti itu. Tidak sama seperti Canva. Kalau Canva kan dia memakai barang yang sudah ada seperti itu. Kalau ini kan kita membuat dari awal gitu. Jadi kita bisa mengeksplorasi lagi gitu. Asalkan kita paham tools-toolsnya. Oke. Jadi untuk yang pertama, untuk membuka kanvas, memulai kanvas laptop, yang pertama saya akan munculkan ruler terlebih dahulu dengan cara Ctrl R. Oke, belum, mungkin kita buka lembar kerjanya dulu lah. File new. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat sebuah kanvas dari Adobe Photoshop. Sebenarnya dari Photoshop sendiri itu udah ada preset bawaan. Sebenarnya kita misalnya klik preset, ambil international paper. Nah, nanti ada ukuran kertasnya. Saya akan membuat ukuran poster dari ukuran biasa ya, atau kita pakai feed Instagram saja ya. Feed Instagram itu biasanya kalau bawa lari ke sentimeter, itu dia ukurannya untuk lebarnya itu 5, untuk lebarnya 4, untuk tinggi 5 kalau yang potret. Nah, kalau kita bawakan ke bentuk pixelnya, kita ganti ukurannya pixel seperti ini. Itu dia untuk widthnya itu lebarnya dia 1080 kali 350. Nah, oke. Nah, seperti ini. Jadi aktifkan Ctrl L. Jadi kawan-kawan untuk apa namanya? Untuk feed Instagram kurang lebih seperti ini dia ukurannya 4:5. Atau lebih mudah lagi, kita pakai cm biar kita mudah untuk mengkomposisikannya. Kita pakai cm. Jadi di sini kita bikin aja 4:5 kali 2 berarti 10, untuk 8 kali 10. Nah, untuk pixel persen udah pas lah 200. Oke. Nah, kenapa saya bikin centimeter? Jadi istilahnya kita mudah untuk mengkomposisikan dari IG. Yang pertama itu kemarin misalnya saya bikin itu saya komposisikan areanya terlebih dulu. Jadi ada yang namanya save area, ada yang tidak save gitu kan. Maksudnya save area itu dia area yang dilihat dari luar ketika kita memposting IG. Itu 1 cm atau berapa tuh ya perbandingannya?
1/8 lah di atas, 1/8 di bawah gitu. Kawan-kawan bisa taruh garis aman, garis save dengan cara ambil dari klik ruler tadi. Ini ada 9. Nah, untuk mengaktifkan ruler itu Ctrl R. Nah, untuk menghilangkan garis hijau ini Ctrl H. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan membuat poster class design misalnya di Instagram seperti itu. Jadi kita akan membuat feed Instagram ini menarik gitu, poster feed Instagram. Jadi saya akan udah sediakan ya. Jadi area yang di sini saya akan buat dulu. Ambil layar, klik, kita akan isi dulu misalnya. Ini saya akan jelaskan nanti ya. Warna kuning. Sorry, saya akan jelaskan nanti mengenai set ini. Kita akan belajar mengenai area dulu. Oke, jadi area yang kuning ini area yang akan terlihat jikalau Instagram kita tuh di profil Instagram kita tuh dibuka gitu. Jika kita dibuka keseluruhannya, saya akan nampak ke seluruhan seperti ini. Cuman kalau di luar itu nampak cuman yang warna kuning ini seperti itu. Ada yang lupa saya jelaskan kawan-kawan mengenai tadi komposisi warna ya. Ini kan kita pakai RGB ya. Nah, untuk menggantinya itu ke kawan-kawan ke image mode, ambil CMYK. Oke. Jadi yang terkenal dari komposisi warna itu ada dua, RGB 1, CMYK 1. Jadi apa sih perbedaan dari RGB sama CMYK? Kalau RGB itu terdiri dari red, green, blue atau merah, hijau, biru. Itu biasanya komposisi warna ini dipakai oleh beberapa media yang menggunakan LCD. Nah, jadi kalau kawan-kawan zoom layar HP atau layar televisi, itu satu warna itu terdiri dari 3 komposisi warna tadi, red, green, blue gitu. Jadi ada 3 warna ini yang dikombinasikan sehingga menjadikan bentuk atau warna yang tercipta dari layar tadi gitu. Makanya kalau kita membuat desain dari misalnya untuk Instagram dan lain-lain yang istilahnya media yang mau kita tampilkan tuh di LCD, itu kita harus memakai RGB biar lebih maksimal gitu kan. Namun pengertian dari CMYK itu sendiri terdiri dari cyan, magenta, yellow, black, kayak itu black ya. Itu sebenarnya komposisi warna untuk media yang berwarna putih seperti kertas HVS. Makanya kalau printer, kawan-kawan perhatikan, itu tinta printer itu terdiri dari keempat warna tadi, cyan, magenta, yellow, black gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kasarnya. Sekarang saya akan membuat, karena kita akan membuat poster di feed Instagram ya. Jadi saya akan memakai warna RGB, image mode RGB. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk yang pertama kali saya akan jelaskan kepada kawan-kawan layar ya. Layar itu sama sistem kerjanya seperti lembaran kerja kita. Jadi desain itu ditumpuk-tumpuk lembar demi lembar, layar demi layar istilahnya. Lembar mana yang paling atas itu yang paling muncul gitu, paling di depan muncul. Saya akan contohkan. Ini ada klik new layer. Ambil layar tadi ya. Kalau memang tidak muncul di sini, saya window layar. Nah, saya akan buat di sini merah. Saya akan taruh persegi merah di sini. Persegi berwarna merah. Shift untuk menyeimbangkan dengan persegi berwarna kuning misalnya. Saya akan timpa persegi merah ini dengan persegi berwarna kuning. Nah, jadi yang di depan kita lihat itu warna kuning ya, karena warna layar kuning itu di atas. Kalau kita pindahkan ke bawah merah, maka dia layar merah itu di atas gitu. Sebenarnya mendesain itu tergantung kepada kawan-kawan di mana layar yang kawan-kawan klik gitu. Jadi sebelum kita memasukkan sebuah objek, layar dulu yang harus terlebih dulu kita klik. Nah, saya hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama. Itu masih teori dasar tadi ya. Warna, komposisi warna, pengaturan kanvas sama ini layering. Itu yang paling penting. Oke, kita masuk ke background. Bagaimana cara membentuk background? Jadi kawan-kawan, sebagian orang juga ada menambahkan tekstur di background atau mengambil background dari luar dengan cara langsung drag saja ke Photoshop bisa. Cuman saya akan terlebih dahulu, saya akan membuat warna background dulu. Warnanya saya akan pilih dulu ya.
kita bikin layer palet warna, bikin grup background biar nanti mudah. Oke, palet warna. Oke, saya akan memakai palet warna biru ya, karena saya suka warna biru. Brush ya, sebelumnya saya akan juga menjelaskan mengenai brush. Jadi kawan-kawan, brush itu kuas ya artinya. Nah, saya akan hapus dulu. Nah, jadi untuk brush itu sendiri itu jenisnya ada di sini. Nanti kita akan bahas beberapa mengenai brush, cuman untuk shortcut beberapa shortcutnya itu saya akan jelaskan sekarang. Untuk memunculkan brush itu shortcutnya B ya, huruf B. Nah, untuk memperbesar itu tutup kurung atau buka kurung yang di samping huruf P ya kalau di keyboard. Kalau di sini itu dia tandanya itu seperti ini. Ini kalau jelas warna hitam. Nah, ini untuk mengecilkan brush, ini untuk memperbesar brush. Nah, itu shortcutnya. Oke, kita hapus dulu layar persen tadi. Sorry, berikan palet warna. Oke, jadi untuk feed Instagram itu saya akan memakai warna apa bagusnya ya, warna inilah, nah, agak lebih brush, lebih mudah. Terus warna ini, terus warna coba bagus tak? Hijau tidak bagus. Kuning. Oke, saya akan memakai 3 warna ini untuk membuat desain saya. Itu layer warna. Kita masuk ke layer background. Yang pertama itu kita akan memakai warna yang soft ya. Di layer background, klik new layer, ambil eyedropper tool, ambil warna ini, ambil G untuk pen bucket tool, langsung klikkan. Oke, kita akan taruh warna ini di atas, paling atas. Nah, dapatlah warna seperti ini. Jadi saya akan tambahkan objek ya dari sebuah pen tool. Nah, pen tool itu ini yang kebanyakan disebut orang untuk membuat vektor. Shortcutnya P. Itu ada, saya akan jelaskan dulu teorinya. Pen tool ini juga ada beberapa macam ya. Oke, saya ganti. Nah, warnanya ini untuk ganti warna, untuk ganti stroke atau garis tepi. Jadi pen tool ini ada yang namanya add and curve tool untuk menambahkan titik. Nah, ada namanya delete pen tool untuk mengurangi titik. Nah, jadi seperti itu. Nah, klik Ctrl untuk memindahkan, atau bisa kawan-kawan klik A. Nah, kalau Ctrl itu ketika pen tool itu masih terbuka, klik A untuk ganti Ctrl. Nah, sekarang delete semuanya. Jadi saya akan membuat poster yang apa namanya, background poster yang aman ya, masih di garis tepi ya. Sebelumnya kita ganti warna dulu, warna sorry, bentar ya. Ya ini bukan, sorry, kita delete dulu. Kita akan memakai warna dari ini yang kita sepakai tadi. Saya akan bermain di save area tadi. Sorry, oke, di sini. Nah, kalau habis seperti itu saya buat backgroundnya. Jadi saya akan masukkan lagi di layer background ya, sorry, sini. Jadi kita akan membuat beberapa efek tambahan. Pertama itu efeknya ini, kita Ctrl J, copy, yang ini kita geser ke atas, layer bawahnya ya, geser ke atas, kita ganti warnanya dulu. Sorry, kita sembunyikan dulu, kita geser ke atas, kita ganti warnanya agak lebih gelap. Ctrl J tadi ya, untuk apa? Oke,
Oke. Ini itu tadi Ctrl J untuk menduplikat, salah satu contoh untuk menduplikat. Ada lagi, tekan F move tool ini, tekan Alt sampai muncul tanda hitam putih. Klik dulu hitam putih, nah seperti ini. Sekarang pindahkan ke bawah, sudah diganti warnanya, enggak lebih cerah. Nah, kalau seperti itu mungkin untuk pembuatan background ya. Jadi nanti kita akan tambahkan lambang juga. Jadi sebelumnya di sini saya tidak punya lambang Undri ya. Saya lupa filenya di mana. Cuma saya akan membuka file kerja saya. Saya akan copy dari file lain. Oke, saya akan copy dari ini file quiz ini. Jadi sini kita ada logo ya. Klik logo ini. Nanti kawan-kawan bisa untuk menambahkan filenya, langsung klik drag saja. Make layer untuk menggabungkan, Ctrl A untuk mengcopy, Ctrl copy, pindahkan ke sini, paste, oke. Oke, di sini kita sajalah Ctrl T, Ctrl T untuk transform ya. Kawan-kawan sambil tahan, jadi sini, oke, pas. Nah, tinggal warna kuning lagi ya, kita akan pakai untuk apa ya, warna kuning. Itu untuk pen tool ya. Oh ya, itu untuk background kita ada masukkan logo. Satu lagi untuk background mungkin tambahan, kita bisa masukkan akun Instagram. Kawan-kawan tinggal drag saja akun Instagram. Terus desain tadi mana ya? Nih, saya punya logo Instagram sini. Nah, saya masukkan di layer background. Terlalu masuk layer background. Ctrl T untuk mengecilkan, Shift untuk menjaga proporsi. Shift, kita pindahkan di sini. Sorry, terlalu. Jadi untuk menzoom in zoom out itu kawan-kawan bisa gunakan Alt tahan scroll. Alt tahan scroll. Nah, pindahkan ke sini. Kita akan ubah ini menjadi warna putih ya. Yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan itu menghapus dari putih ini. Ambil eraser. Ini kita rasterize terlebih dulu karena ini kan bentuknya bitmap, jadi kita ubah dulu. Rasterize. Nah, ini kita ambil dari eraser ini, kan ada 3, background eraser tool sama magic eraser tool. Ambil magic. Ini akan menghapus satu warna itu tadi gitu. Nah, jadi kita ubah klik kanan menjadi warna putih semuanya. Klik kanan. Nanti blending, color overlay. Nah, ambil warna putih. Nah, habis seperti itu. Lalu saya akan tambahkan, nanti saja ya kita tambahkan kata-kata ya. Oke, satu lagi mungkin kita hapus dulu warnanya. Kita akan tambahkan gradien putih dari atas, layer baru, ambil gradien, kasih warna putih. Oke, dari atas di sini. Oke, siap. Sorry. Nah, kalau lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan ya. Itu mungkin untuk materi dari membuat background ya. Selanjutnya saya akan tambahkan, kita ke materi kedua itu mengenai brush. Ambil brush seperti yang saya bilang tadi untuk memperluas atau memperkecilnya. Nah, jika tidak muncul itu saya kawan-kawan cukup tekan caps lock. Nah, jadi brush ini macamnya juga banyak kawan-kawan. Nah, saya akan tambahkan brush seperti ini, warna hijau coba ya. B, terbesar. Brush ini pun banyak macamnya juga, kita akan ganti sini. Oke, sorry. Kita akan pakai warna apa ya? Untuk teksturnya, nah kita akan beri tekstur aja lah. Brush ini teksturnya warna biru ya. I, kita agak gerakkan sedikit, terangkan sedikit.
ambil brush, kita klik layer baru di sini di masih dari background. Nah, itu untuk menambahkan brush. Kalau seperti itulah teknologi brush. Tambahkan warna pink juga bagus nih mungkin kawan-kawan. Kan. Nah, kalau lebih seperti itu, kita tidak usah pakai warna pink. Nah, kalau lebih seperti itu mengenai brush. Selanjutnya saya akan mengimpor gambar ya, tekstur dari gambar tersebut. Oke, V untuk move tool. Saya akan masukkan tekstur gambar dari untuk menambahkan dari luar lain ya, dari file lain. Kominfo. Di sini sepertinya saya juga ada beberapa untuk mendownload tekstur. Kan silahkan download dari internet. Itu saya akan pakai tekstur mana ya? Tekstur kertas inilah mungkin. Nah, kalian bisa download. Nah, kertas ini kita rotasi terlebih dulu seperti ini. Nah, itu kawan-kawan tinggal drag ya, rotasi, dicocokkan. Kalau tidak ada, Ctrl T saja, Ctrl T, cocokkan. Nah, seperti ini. Kita taruh paling atas layar ini, layar background. Jadi kalau gunanya menggroup itu, kalau kawan-kawan tutup seperti ini, akan terset. Nah, untuk apanya kita ambil multiply untuk memberi tekstur. Nah, jadi untuk menguranginya itu kawan-kawan bisa pakai opacity. Nah, kita bisa juga taruh di atas dari ini. Nah, juga seperti itu, bagus juga rasa saya. Itu untuk tekstur, untuk mengimpor gambar juga. Selanjutnya itu mengenai clipping mask ya. Kita udah mulai masuk materi, jadi kita akan menambahkan kata-kata terlebih dulu lah. Sebelum clipping mask kita akan menambahkan kata-kata. Clipping mask itu dialah kita memasukkan gambar ke dalam sebuah objek gitu. Nah, sebelum itu kita akan tambahkan kata-kata. Misalnya di IG kita akan klik, ya ini di luar layer background ya, di luar kita tambahkan kata-kata. Misalnya di sini saya tambahkan Permadi Dictionary ya. Oke, sorry. Ngelek ya kan. Oh, saya terlalu besar. Kita ambil itu saja. Ambil warna putih. Oke. Permadi Dictionary. Nah, itu sekarang kawan-kawan sesuaikan saja. Jadi untuk tipografi itu kawan-kawan harus menggunakan layar yang namanya karakter. Kalau kawan-kawan tidak ada menjumpai layar karakter, itu kawan-kawan bisa cek di sini, juga bisa ditukar fontnya. Ini untuk rata. Nah, jadi kita jumpai dulu layar karakter namanya. Kan di kanan tidak ada, kita pakai ini paragraphs. Ini ada namanya karakter sama paragraf. Nah, kita ambil karakter, kita Ctrl T, ambil bacaan tadi menulis sendiri, nanti kita ganti fontnya yang sesuai yang mana. Kita ganti biasa saja. Oke, ini aja pas. Jadi untuk menggesernya kita bisa pakai ini untuk menambah apa ya, ini untuk menulis tulisan. Sekarang kawan-kawan eksplorasi aja. Biasanya kalau desain-desain kan orang tuh dia agak sedikit diperkecil ya. Nah, kita akan perkecil juga, kita tambah manis ya. Oke, pas. Taruh di sini. Ini kita perkecil juga. LT tahan, terus zoom in zoom out, Ctrl T, sorry. Coba itu untuk media sosialnya. Untuk di atas kita tambahkan nama organisasinya. Mari kita blok, kita perusahaan dulu ya.
kita perbesar, kita ganti fontnya. Sorry, kita pakai ini, kita akan Ctrl T perbesar. Ctrl T, oke. Ini kita ganti dulu warnanya jadi warna sesuai dengan ini ya, yang gelap ini. Nah, itu jadi untuk teori selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara layer ini istilahnya mempunyai garis tepi gitu ya. Kita cukup Ctrl J saja, Ctrl J. Jadi ini kita ganti dulu fontnya menjadi font yang mana ya, seperti mana fontnya ya? Ini kayaknya. Ya, cuma nanti dipasang lagi ya. Itu warna putih. Oke, itu dia. Kita di sini. Oke. Lebih seperti itu gayanya ya, lebih sendiri. Nah, itu untuk tipografi. Sorry, ini saya kurang. Ini kita ganti warna kuning aja ya. Yang di bawah kita ganti warna kuning. Oke, kan pas. Oke, saya rasa seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tadi clipping mask tadi. Sebelumnya kita harus membuka layar baru terlebih dulu. Misalnya kita akan ambil layar seperti ini, kita ganti posisi ini menjadi 20 misalnya atau 40. Oke, pas. Nah, kita akan dicocokkan. Oke, kita udah menjumpai seperti ini. Lalu saya akan masukkan foto. Misalnya saya akan pakai foto dari seseorang ya. Ini kakak ini, tarik saja langsung. Ini saya bilang clipping mask tadi. Jadi kawan-kawan, enter dulu. Kita taruh layar ini di atas layar dari persegi tadi, kanan clipping mask. Nah, ini kita pindahkan. Nah, seperti itu. Seperti itu mungkin. Selanjutnya gimana ya, kita ambil kita kasih garis tepi lah warna putih, blending options, stroke. Oke, pas, warna putih, perbesar. Oke, kasih drop shadow. Oke, ini kita taruh di bawah ya, di bawah layar 3 tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari warna penyeimbang putih kuning ini. Kita akan pakai pen tool lagi, mungkin pen tool. Jadi kita ganti kuning untuk garis tepinya ini. Kalian kita transparankan, kita tes dulu. Oke, cocok. Kita delete, tambahkan pen tool ya, sesuai saja, tergantung selera kawan-kawan. Itu kenapa saya bilang kalau Photoshop ini dia lebih lebih tereksplorasi ya. Enter. Oke. Oke, enter. Nah, kalau lebih seperti itu ya hasilnya. Terakhir mungkin kita tambahkan bacaan, misalnya kelas desain.
standar saja. Desain. Ini kita ganti fontnya. Desain ganti warna kuning. Karena warna kuning terlalu kontras, kita harus kasih stroke untuk mempertegas ya. Stroke. Itu dia. Coba warna putih dulu. Oke, coba warna putih, klik desain. Nanti tinggal dikasih lah apa namanya, waktunya di sini. Misalnya minggu. Ganti fontnya lebih lunak, font pakai font halus. Hari, tanggal, tempat. Kita akan perkecil. Kita ganti warna hitam dulu, jelas. Di tanggal ini di tab saja 3 kali sini. Ya, hari besok, Sabtu. Bawah tab Sabtu, tanggal, besok tanggal itu misalnya. Terhapus ya. Tab tempat, mid. Oke, seperti itu. Terakhir mungkin tambahkan di sini untuk isi kosong itu, tambahkan logo Photoshop kalau ada. Kayaknya ada lah logo Photoshop. Cek dulu. Klik saja langsung. Dimerengkan. Nah, habis seperti ini. Lalu mungkin kita save file, save as JPEG atau PNG bisa juga. Kita akan taruh di oke. Ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya hasil dari desain kita. Karena ini secara cepat saja ya, kan kamu bisa revisi berapa kali biar untuk menambah perbagus juga gitu. Untuk save itu kontrol langsung front PSD, oke gitu kan lah. Gitu ya ilmu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Soalnya kita bisa berdiskusi ya mengenai teori-teori desain juga. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.